Tanggal 8 Januari ini gugatan jalan. Kita akan menghadapi proses hukum di sana. Sabar dulu, sabar. Bajeng, belum? Belum, sabar bang. Sabar. Salah dong. Sabar, ini ujian. Sabar ini ujian. Sabar ya. Sabar, ini ujian. Sabar ujian. Lu nggak mau lu benerin Ujian dulu, kan? Nob. Kabel lu nggak mau lu benerin dulu. Tinggal belum lipat itu. Ini nggak perlu benerin juga. Ini. Mending cabut dulu, ntar ini lagi. Cabut aja dari sono, dari mic-nya. Itu bisa tuh. Tadi cumi, sekarang intens. Terima kasih. Sama-sama. Ini nih. Oke. Udah belum? Aku capek nih. Aku capek nih. Yuk. Roll. And action. Ya biasa aja sih pemanggilannya. Ini turunan cumi. Lumayan banyak tugas sih. Maka saya nggak bisa ngeliat tugasnya nanya-nanya, tapi lumayan banyak pertanyaan. Tadi pemeriksaan lama. Hah? Oh nggak ada, lancar-lancar aja sih tadi. Tadi pemeriksaan lama. Ini Gus, ada tambahan-tambahan banyak kah apa terkait hal itu? Ya, ada tambahan. Iya. Ada Ya, tambahan-tambahan. tambahan teknis terbaru lah. Tapi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin, katanya kalau dari pihak sana endgame nih, ibaratnya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih Gus? Kalau itu saya belum bisa pastikan gimana ininya ya. Itu kan big ininya mereka gitu ya. Saya kurang paham kalau masalah itu sih. Nob, mic-nya. Mas Agus masih memperjuangkan hak dari Mas Agus sendiri saat ini, masih semangat. Ya, Seperti apa sih? Tentu dong masih semangat. Ya namanya memperjuangkan hak masih ada semangat. Masa nggak semangat? Masih ada support dari Bang Farad juga kah? Maaf, ini bukti kami dari tim pembela kaum lemah. Kami kan juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau mendukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yaldi. Ya, Depan. Itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding Suka Miskin zaman Bung Karno, pernah mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika Lingkungan pengadilan negeri Tangerang ini sudah turut hadir pihak kuasa daripada tergugat satu dan kami dari kuasa donatur. Hanya kami memang belum melihat apakah ada utusan dari tergugat 2, 3 dan turut tergugat 4 Kemensos. Kami belum lihat. Ya. Ini kan kemarin infonya bahwa Abang akan menarik gugatan atau tidak jadi menggugat pihak kampus. Dan ternyata hari ini tetap dilanjutkan atau gimana sih Bang? Ya, jadi kami sudah berdiskusi secara internal di tim kuasa hukum donatur tadi malam tepatnya ya, di mana berdasarkan hasil diskusi kita sebagai kuasa hukum mensikapi kelanjutan daripada gugatan ini, tentu kita masih menunggu ya adanya laporan yang dimana beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan satu keputusan yaitu oleh penyelenggara mengalihkan donasi tersebut kepada pihak lain yaitu di NTT. Nah, tentu dasar daripada kami untuk lanjut atau mencabut nanti kita berdasarkan hasil
laporan yang dapat kami terima dulu, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga nanti kita melihat daripada laporan selanjutnya dari pihak mereka, gitu sih. Bang, tapi kalau misalkan bisa dibilang itu sebelum akhirnya memutuskan itu emang sebelumnya sudah ada komunikasi juga terkait apa pelimpahan dana itu ke kuasa hukum, ke itu korban NTT itu. Jadi kalau berdasarkan informasi yang sebelumnya, mungkin di pihak tim kuasa hukum sudah ada komunikasi terkait masalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini yang tidak kunjung bertepi, maka salah satunya adalah mungkin disepakati oleh para yang mewakili kuasa hukum, dan saya sendiri beberapa waktu itu belum bertemu dengan mereka, namun tadi malam kita berdasarkan hasil voting. Jadi awalnya itu emang udah jelas banget, masalahnya itu cuma simple banget dan gue coba selesain. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa, yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian hitung sendirilah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih, nggak akan ketemu. Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur Gary, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan. Karena yang kita tahu itu Bang Densu, bukan Agus, bukan Novi. Ya memang sih dalam permasalahan ini ada Agus dan Novi, tapi mereka kan taunya nyumbang karena saya. Betul. Saya di podcast saya. Jadi kan mereka bilang pertanggungjawaban Bang Densu di mana? Kok Bang Densu nggak bisa selesaikan? Saya sudah selesaikan sampai saya pusing. Ini manusia nih orang ini tiap hari datang ke rumah saya, ya. Iya Bang, betul Bang. Ya. Iya. Minta tolong Bang. Bukan masalah minta tolongnya. Waduh. Pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya. Uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Kebanyakan buaya darat janji doang manis-manis tapi nggak ada hasilnya. Agus, nih ya, daripada ngasih lu satu orang, ternyata duit itu lebih berguna dan bermanfaat untuk 8.000 jiwa, 8.000 korban di Gunung Lawat Taubiyah kan. Lebih bermanfaat Gus, berkah barokah. Berkah Gus daripada dikasihin lu. Lagian itu duit bukan duit lu, inget ya, bukan duit lu. Dan lu manusia nggak tahu diri, yang nggak tahu mensyukuri nikmat Allah. Allah kasih lu begitu besar rizkinya. Tapi apa? Allah tunjukkan sama kita semua gimana watak lu, watak serakah lu. Lu yang buaya darat, buaya serakah. Nah, untung cepat ketahuan. Itu Allah aja udah nunjukin siapa lu. Ngaca. Punya kaca nggak? Elmi kasih kaca deh laki lu. Gua sih salut sama keberanian Bang Denny Sumargo. Akhirnya uang donasi sudah dibawa ke NTT untuk korban bencana alam untuk Agus. Densu berpesan akan memasukkan deposit sejumlah uang ke salah satu rumah sakit. Densu mempersilahkan tim Agus mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jika Agus menang, Densu yang akan menyiapkan 1,3 M untuk Agus. Utuh loh, ya. Artinya Densu hanya bertanggung jawab pada pengobatan. Jika ingin 1,3 miliar, maka harus lewat pengadilan. Tuh, babak baru nih kayaknya. Setuju sih kalau gue bilang Bang Den. Mantap Bang Den. Lanjutkan apa yang menjadi kebenaran, ya kan?
nggak perlu dibantu si Agus, karena si Agus sudah mengklaim dirinya bahwa dia tidak butuh uang tersebut. Itu udah menjadi kekuatan dan dasar hukum. Rasa saya sih ya, yang orang yang nggak ngerti hukum. Mantap Bang Den, lanjutkan. Gimana netizen? Setuju nggak sama pernyataan dari Bang Densu tersebut? Kalau setuju komentar ya.